Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salah satu dari sifat ibadur rahman, Allah menyebutnya dalam surat Al-Furqan. Allah menisbatkan dengan kata-kata Ar-Rahman. Tidak ada dalam Al-Quran penisbatan ibad dengan asma-asma Allah ya selain daripada Ar-Rahman ini. Kita tidak temukan Abdus Somad, Ibadus Somad, Ibadur Rahim, Ibadul Khaliq, Ibad. Tetapi Allah nisbatkan dengan Ibadur Rahman, yang maknanya lebih luas daripada Ar-Rahim. Karena Rahman ini merupakan sifat kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, baik yang hidup maupun yang mati, baik yang mukmin maupun yang kafir, ya, baik yang di langit maupun yang di bumi. Ini adalah sifat Ar-Rahman. Maka seakan-akan ibadur rahman ini merupakan nisbah agar kita memahami dan menghayati bagaimana rahmat dan kasih sayang itu tersampaikan kepada seluruh dunia. Ya. Salah satu dari sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman adalah hamba-hamba Allah yang nanti dijanjikan surga Firdaus. Ya, dalam ayat terakhir alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, mereka yang nantinya akan mendapatkan janji surga Firdaus, itu salah satu sifatnya adalah idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Kalau membelanjakan duitnya, membelanjakan hartanya, dia tidak terlalu pelit dan kikir. Walam yusrifu, tidak juga boros dan melampaui batas. Wa kana baina dzalika qawama. Tetapi betul-betul adil, pertengahan, ideal. Khonifidin rahimakumullah. Benda mati yang hampir tidak pernah tidak kita bincangkan setiap hari itu adalah uang. Banyak benda mati atau harta yang lain, entah rumah, entah mobil, entah yang lain-lainnya. Tetapi satu harta kita, satu benda mati yang tidak pernah tidak pikiran dan otak kita selalu terbawa, terpikirkan, itu adalah uang. Ya, maka Islam mengajarkan prinsip yang sangat penting terhadap harta. Dalam hal ini adalah uang, di mana Islam punya konsep idza anfaqu. Kalau dia spending money, ya, yaitu membelanjakan harta, lam yusrifu wa lam yaqturu. Tidak terlalu boros, tapi juga tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tetapi betul-betul qawam dalam hal ini adil, betul-betul bisa menegakkan. Qawama bukan sekedar adil, bukan sekedar pertengahan, tetapi dia memiliki makna yang dekat dengan qiwam, yang berarti pilar yang bisa menegakkan. Karena memang dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa yang namanya uang itu adalah wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Maka salah satu sifat laki-laki yang qawam, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu menjadi pemimpin, menjadi qawam karena dia punya kemampuan untuk membelanjakan hartanya dengan cara benar. Anak-anak sekalian, salah satu musibah yang banyak menimpa kepada kaum muslimin, tak terkecuali para alumni, kalau sudah berbicara tentang masalah uang, kalau sudah diuji dengan masalah uang. Bukan hanya di pondok, tetapi juga di luar sana banyak yang kemudian terjebak. Ya, ada satu tulisan yang menarik untuk
banyak jadi perenungan terkait dengan psikologi keuangan. Salah satu kaedahnya adalah semua orang yang membelanjakan uangnya tidak pernah merasa gila atau tidak pernah merasa tidak waras. Selalu dia merasa wajar dan waras. Kalau misalnya seorang triliuner beli mobil Lamborghini seharga 10 miliar, buat kita yang nonton, mobil 10 miliar pintunya cuma 2. Ini gila. Sementara dengan 10 miliar bisa dapat Innova 30 barangkali. Ya, tapi waktu dia beli, dia merasa normal. Kalau ada orang yang nongkrong di Starbucks secangkirnya 80.000, sepotong rotinya 60.000, dia merasa wajar. Walaupun bagi antum yang satu saset 3.000-an, itu antum anggap gila. Kenapa? Secangkir kopi cukup dengan 3.000. Tapi kenapa dia harus membelanjakan 80.000? Gila. Tapi buat dia yang beli, nggak merasa gila. Ya. Teori ini mengajarkan bahwa banyak dari kita yang terjebak untuk kemudian spending money tadi dengan cara-cara yang dia tidak sadar dengan kapasitas. Karena anfaqu min amwalihim bukan teori sains. Yang 1 tambah 1 pasti 2. Anfaqu min amwalihim itu adalah seni yang masing-masing orang dengan orang yang lain tidak ada satupun yang sama. Antum dapat uang dari orang tua 1 bulan misalnya di rata-rata 300.000, tapi cara antum mengeluarkan uang satu dengan yang lainnya tidak mungkin ada yang sama, pasti beda-beda. Ustadz dapat gaji dengan gaji yang sama karena pekerjaan dan lain-lainnya sama, tetapi dalam membelanjakan belum tentu sama. Disinilah kita dituntut untuk wakana baina dzalika qawama dengan adil. Ya, tapi tadi masalahnya bahwa setiap kita berpotensi untuk dianggap gila oleh orang lain karena kita mengeluarkan uang tadi untuk sesuatu yang tidak wajar, tetapi tidak pernah kita merasa gila. Kita merasa itu adalah wajar. Kita merasa itu biasa. Ya, sama nanti santri juga begitu. Buat yang nggak pernah jajan atau yang jarang jajan, ngelihat ada temennya sekali Jumat Putra kok ngabisin duit 300.000, 400.000, itu dianggap gila. Walaupun ketika dia jalan-jalan hari Jumat Putra ngeluarkan uang segitu, dia merasa wajar nggak? Wajar. Ntar juga bulan depan bapakku ngirim lagi. Itu ya. Disinilah banyak yang kemudian terjebak. Hatta seorang tukang dan kuli bangunan yang gajinya 80.000 sebulan, tetapi 25.000-nya dibelikan rokok, itu dia merasa waras. Walaupun orang akan melihat itu anak istrinya dapat apa. Ini ya, inilah yang saya katakan bahwa gak usah berpikir yang level miliaran, gak usah yang berpikir level ratusan juta. Antum yang tiap bulan dapat uang transferan 200.000, 300.000, 500.000 berpotensi tidak waras pada saat mengeluarkan harta. Ya. Ada musibah yang menimpa salah satu dari kakak kelas antum yang sekarang sudah lulus. Dia bekerja di sebuah tempat, dapat gaji yang lumayan, tetapi ujian datang kepada dia. Kenalan melalui media, dia kemudian ketemu dengan sang perempuan, dan perempuan itu menjual kesedihan dan kedukaan. Laki-laki berhadapan dengan perempuan yang menjual kesedihan, tiba-tiba jadi pahlawan. Tiba-tiba jadi konsultan dadaan, tiba-tiba menjadi psikolog gratisan. Ya, ketika perempuan itu menjual kesedihannya, maka dia kemudian membuka dompetnya. Ya, keluarlah rupiah demi rupiah, 10.000, 100.000, 1 juta. Dan tadi teorinya, tidak ada yang merasa gila pada saat mengeluarkan uangnya. Ini kaidah pentingnya. Ya. Tapi antum tahu apa yang terjadi? Dia di tempat dia bertugas menjadi bendahara. 1 tahun jebol 80 juta. Nggak terasa. Ambil dulu, nanti juga bisa ngembaliin. Nanti dulu saya bisa mengembalikan. Inilah ilusi yang terjadi pada uang. Maka Nabi sudah mengatakan, Innad dunya khulwatun khadra. Duit itu manis dan hijau.
dunia tidak ada terjemah yang paling tepat kecuali duit. Duit itu manis dan hijau. Antum tahu resiko orang yang suka manis-manisan? Diabetes, gitu ya. Banyak orang yang kemudian keuangannya diabetes, ya, darahnya kotor, akhirnya mengalami pendarahan finansial. Dan kalau sudah mengalami pendarahan finansial, dia panik dan bingung. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengingatkan, ya, wa inna Allaha mustahlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun. Allah menghendaki kalian menjadi penguasa duit. Allah pengen melihat bagaimana kamu berlaku kepada duit itu. Mudah-mudahan pesan singkat ini mengajarkan pada kita semua untuk hati-hati, ya, karena ujian keuangan terjadi pada siapa saja, mau di level berapa saja, bahkan pada mereka yang tidak punya uang. Karena hari ini pay later gampang, orang nggak punya uang tetap bisa dapat barang dengan cara utang online, dan akhirnya terjebak, menumpuk dan sebagainya. Barulah kemudian di titik ketidakseimbangan dia sudah over, di situ dia baru tumbang. Maka harus direnungkan betul. Idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Kalau dia mengeluarkan hartanya tidak boros tapi juga tidak terlalu kikir sampai kemudian dia merusak kesehatannya, merusak tubuhnya, ya, atau tidak memenuhi hak-haknya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.